Tidak ada lagi yang mau tambahkan dari kasus ini? Ini kan perahu ini seperti rumah sakit kita, Bapak Ibu. Jadi perahu di sini, kalau kita lihat perahu di sini sama dengan rumah sakit kita. Yang selama ini Bapak Ibu pimpin, apapun posisi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu posisinya posisi puncak, pimpinan puncak, maupun maupun posisinya sebagai manajer menengah atau kepala instalasi yang minimal Bapak Ibu ada keputusan untuk pengambilan keputusan untuk menangani suatu masalah di unit kerja, apapun itu, bahkan kalau kita individu pun dalam melakukan pekerjaan di rumah sakit, itu pasti ada tanggung jawab kita sebagai pegawai rumah sakit. Nah, pasti tanggung jawab itu kita bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa saja yang kita lakukan. Dan pasti dalam setiap pekerjaan itu pasti ada resiko yang terjadi. Saya tutup dulu share screen-nya Bapak Ibu ya. Saya akan buka yang share screen yang lain. Kebanyakan yang benar itu bisa salah nih. Kebanyakan yang benar tentang lingkungan tidak disalahkan. Kecuali mungkinlah saya tidak perlu bebas yang bisa sah. Yang kan tanggung jawab hukum kamu itu. Ternyata ada jawabannya nih. Tanggung jawab hukum kamu. Ini yang bukan cukup jawab minta untuk dilakukan. Apa nggak salah? Ini saya salah. Tidak pernah kerja. Saya langsung salah. Jadi dalam memahami manajemen risiko, Bapak Ibu, kita sudah membahas tadi ini. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya manajemen risiko itu dari definisi yang Bapak Ibu tadi sudah banyak kemukakan. Bagaimana itu sejarahnya sampai manajemen risiko kita harus pelajari. Apa tujuan yang diharapkan sampai kita harus mempelajari manajemen risiko di rumah sakit. Ada filosofi di balik itu yang membuat kita harus paham. Jadi bukan hanya sekedar pegawai kita tahu bagaimana melakukan manajemen risiko, tapi bagaimana membangun mindset mereka supaya paham apa yang saya bisa lakukan, berkontribusi untuk upaya pencegahan. Selanjutnya kita akan belajar model, ada prinsip dan model yang harus kita tahu dan bagaimana kita melihat resiko itu, memposisikan bahwa tidak semua resiko itu kita bisa tangani, tidak semua resiko itu juga kita punya kemampuan sumber daya untuk kita lakukan, dan bagaimana cara melakukan siklus untuk melakukan manajemen resiko. Dan terakhir, kira-kira apa tantangan dan strategi melakukan manajemen resiko tersebut. Jadi kalau kita definisikan, Bapak Ibu bisa cari nanti di Google, ada PMK nomor 25 tahun 2023. Ada definisi yang terbaru mengenai resiko. Jadi resiko itu adalah kemungkinan yang seperti tadi dikatakan Dr. Nurul. Jadi masih potensi yang dikatakan Pak Bayu juga tadi. Jadi masih kemungkinan potensi itu terjadi atau tidak terjadi. Tapi yang pasti adalah kemungkinan penyimpangan negatif. Jadi resiko itu yang negatif. Tergantung kalau tadi definisi Dr. Nurul tadi terkait penyimpangan bisa saja itu positif, bisa saja negatif. Itu positif negatif sesuai dengan kacamata dari dampak, bukan resiko itu sendiri. Jadi resiko ini yang kita lihat adalah penyimpangan negatif. Jadi kemungkinan potensi kejadian terjadinya penyimpangan negatif yang merugikan, yang tadi dikatakan Dr. Arif,
menghambat tujuan organisasi, yang merugikan organisasi. Dan yang perlu kita paham filosofinya bahwa itu kemungkinan itu bisa saja timbul dari kegiatan sekarang, Bapak Ibu, yang sekarang. Walaupun kita berpikir untuk kemungkinan ke depannya, tapi itu sebenarnya resiko itu sudah muncul gejalanya. Sekarang ini kita sudah bisa kenali. Jadi bukan ada juga gejala jangka panjangnya yang mungkin masih orang tidak kepikiran bakal bisa terjadi. Kayak waktu kita 2018, 2019 kan kita tidak ngeh dengan ternyata bakal ada pandemi 2020 seperti itu. Nah, itu di masa yang akan datang. Tapi di saat sekarang pun kita dimungkinkan untuk bisa melihat, menangkap gejala-gejala yang bisa mengarah kemungkinan terjadinya itu lebih cepat. Karena apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau Bapak Ibu bisa amati dengan baik, itu pasti ada gejala yang di awal yang ditunjukkan. Cuma kadang kita tidak ngeh dengan gejala itu. Contoh misalnya, apakah ada gejala pegawai kita yang mulai menunjukkan ketidakpatuhan terhadap SOP, ada gejala ketidakpatuhan kita terhadap standar indikator mutu yang dipersyaratkan. Nah, itu sudah menunjukkan jauh hari sebelum terjadi kejadian insiden, dan itu kadang kita tidak ngeh dengan gejala-gejala tersebut. Makanya di rumah sakit itu perlu adanya penentuan indikator mutu rumah sakit, ada indikator mutu unit, dan ada indikator mutu individu, Bapak Ibu. Sebenarnya penentuan indikator itu sebenarnya bagian dari upaya untuk pencegahan sekarang, Bapak Ibu, tahun ini. Makanya kalau Bapak Ibu di rumah sakitnya ada indikator mutu rumah sakit, indikator mutu unit, indikator mutu individu, itu merupakan bagian dari upaya manajemen risiko sekarang dengan periode tertentu yang kita tentukan 1 tahun ini. Kalau kejadian manajemen risiko di masa depan, Bapak Ibu, itu jangka panjang. Jadi memang belum terjadi kejadian untuk tahun depan rumah sakit saya akan ada kejadian pasien jatuh tahun depan, tapi gejalanya itu sudah mulai nampak di tahun ini atau 3 tahun ke depan bisa saja. Jadi kita sudah bisa memprediksi kalau perawat saya tidak patuh dengan SOP monitoring pasien yang berisiko jatuh atau edukasi kepada pasien yang berisiko jatuh, maka sangat dimungkinkan untuk terjadi peluang untuk terjadi pasien jatuh itu sangat besar kemungkinannya. Dan itu ada banyak metode untuk melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Tadi yang terakhir Dr. Nurul menyebutkan bahwa resiko itu uncertainty yang terakhir di bawah Bapak Ibu, itu ketidakpastian. Memang resiko itu kita gambling, kita tidak bisa menjudge bahwa ini pasti terjadi tahun depan. Itu masih banyak kemungkinan. Makanya kenapa manajemen risiko di banyak rumah sakit tidak terlalu dilirik, bahkan tidak terlalu dianggap penting, karena merasa kita sudah akan upaya kita sudah sangat besar ke arah sana, kan belum tentu terjadi. Nah itu yang perlu kita ubah mindset anak buah kita di rumah sakit atau teman-teman kita, mindsetnya yang perlu diubah, bahwa upaya yang kita lakukan untuk khusus manajemen risiko adalah upaya pencegahan. Walaupun upaya pencegahan itu pasti butuh dana, butuh upaya yang lebih besar. Misal saja contohnya Bapak Ibu, penyediaan alkohol di rumah sakit. Penyediaan alkohol di rumah sakit itu sebenarnya adalah upaya manajemen risiko. Tapi terlalu besar biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan alkohol tersebut.
dan belum tentu kan infeksi terjadi. Nah, itu seperti itu yang bisa kita lihat. Tapi kita harus lakukan, Bu. Jadi banyak kan dulu rumah sakit mengeluh dengan pembelian alkohol di rumah sakit yang sudah sampai ratusan juta. Kalau bukan karena tuntutan standar akreditasi atau standar Kemenkes mengharuskan ada penyediaan alkohol, pasti ada rumah sakit yang tidak akan patuh karena terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itulah manajemen risiko mengarah ke sana. Dibanding, kita akan membandingkan dengan sekiranya kalau ada pasien yang akan terkena infeksi di rumah sakit kita, berapa biaya yang kita keluarkan memastikan dia selamat dan tidak ada terjadi apa-apa sampai dia keluar dari rumah sakit kita. Makanya risiko Bapak Ibu ada 4 yang harus kita paham, ada 4 inti kandungan dalam resiko itu. Yang pertama itu selalu resiko itu mengancam, selalu negatif. Jadi resiko itu selalu mengancam, setiap saat mengancam dan kadang tidak pernah, walaupun kalau kita melihat bahwa dalam ilmu manajemen resiko itu tidak ada yang tiba-tiba Bapak Ibu ya, pasti ada gejala. Tapi itu kadang kita tidak ngeh dengan gejala itu berupa ancaman. Yang kedua ini keterpaparan kita, vulnerability. Jadi di sini yang keterpaparan kita itu kita kalau resiko itu seakan-akan kita yang tidak siap. Tidak siap, ada faktor ketidaksiapan kita, keterpaparan kita bahwa kita ketidakmampuan kita. Jadi yang dimaksud di sini resiko itu ada faktor kita lemah di situ, ada faktor ketidaksiapan kita dalam menghadapi resiko yang terjadi. Jadi kalau dikatakan manajemen resikonya bagus, berarti dia mulai sudah siap dan itu dimungkinkan apapun yang bakal terjadi, bencana atau kejadian itu minimal tidak terlalu kolaps, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kita kemarin kasus COVID, Bapak Ibu mungkin merasakan semua, kita seluruh dunia rasakan ternyata kita tidak siap dengan pandemi. Terlalu besar harga yang kita bayar dengan ketidaksiapan itu, terlalu banyak korban yang berjatuhan dengan ketidaksiapan itu. Makanya resiko itu inti ketiganya adalah dampaknya. Karena selalu mengancam dan ada ketidaksiapan, dampaknya di sini sangat dipengaruhi oleh ketidaksiapan itu. Walaupun ancamannya besar, tapi dia siap, minimal impact itu, dampaknya itu tidak terlalu drastis menyebabkan gangguan terhadap organisasi rumah sakit kita. Makanya ilmu manajemen risiko itu ilmu yang mampu mempersiapkan diri apa yang akan terjadi ke depannya, bahkan sekarang yang terjadi sekarang ini pun kita akan mempelajari fenomena-fenomena gejala yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdiskusi mengenai apa bedanya lagi resiko dengan hazard, Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sudah ikut pelatihan sebelumnya di rumah sakitnya ya. Siapa yang bisa memberi penjelasan ke saya apa bedanya hazard sama resiko? Apa perbedaan hazard sama resiko Bapak Ibu? Kita akan lebih banyak berdiskusi karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat terlatih, setiap tahun pasti dilatih manris di rumah sakitnya masing-masing. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang bisa memberi komentar? Sudah 9 Ibu. Ibu Yuli. Ya, Ya, kalau menurut saya kalau tadi risiko kan kemungkinannya Ibu ya yang bisa terjadi. Tapi kalau hazard itu adalah sumber atau penyebabnya dari bahaya itu sendiri. Kalau hazard adalah sumber bahayanya. Sumber bahayanya. Sumber, misalnya lantai licin, ya. Lantai licin atau atap. Itu hazard. Ya, atapnya roboh, itu hazard ya. Kalau resiko? Risikonya tadi yang kemungkinan penyimpangan, kemungkinan akan terjadinya kan Bu, bisa jadi kalau lantai licin orang itu bisa risikonya terjadi jatuh misalnya, seperti itu. Okay. Jadi kalau kasus lantai licin misalnya jatuh Bapak Ibu, kalau Ibu Yuli tadi katakan lantai licin itu adalah sumber,
Berarti lantainya yang licin itu adalah hazard. Kalau resikonya apa? Terjatuh, terpleset. Resikonya jatuh, Iya. Itu hazard. terpeleset. Oke. Ada yang lain? Bisa tambahkan? Yang Resikonya lain? terpeleset akibat lantai licin. Oh, jadi kalau hazard itu adalah sumber, kalau risiko itu adalah tadi jatuhnya, terpelesetnya, berarti akibat dari Dampaknya dari lantai licin. akibat dari lantai licin itu berarti pemahaman Bapak Ibu, hazard itu sumber, terus resiko itu adalah hasil dari yang disebabkan dampak dari sumber itu ya? Ya, dampak akibat Dari sumber Kemungkinan yang ditimbulkan. Ya, Pak Hendra, kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Ada lagi yang lain? Atau satu kelas 30 orang ini sama? Ada satu orang yang tidak hadir ya, Bapak Ibu? 7, Prof. Saya barunya 30. Mestinya 31 ya dengan saya. Ada yang berdua, Bu. Ada yang berdua, Bu. Oh, ada yang berdua. Iya, Oh, ya. itu ada nomor 27 Yusti sama Rina gabung satu ruangan. device. Iya, betul. Oh, iya. Betul, Bu. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Bedanya hazard sama resiko, Bapak Ibu? Silahkan. Selain bahwa ternyata Bapak Ibu kalau hazard itu adalah sumber penyebab, resiko itu adalah dampak, impact dari hazard. Ada yang lain Bapak Ibu? Izin Bu, Resiko. saya dengan mati. Iya, Ibu Arisia, ya. Ya, resiko bisa diperhitungkan. Jadi kemungkinan kalau ada kejadian itu kita bisa memperkirakan resiko yang kemungkinan terjadi ke depannya. Kalau hazard tidak bisa diperhitungkan. Menurut Bapak, menurut Ibu Arisia, resiko bisa diperhitungkan. Kalau hazard? Tidak bisa, Bu. Hazard tidak bisa diperhitungkan. Hanya bisa diidentifikasi. Oke, ada lagi yang lain? Kalau hazard 2007, Silakan. Santi. Santi. Kalau hazard itu tetap bisa diperhitungkan, Bu. Makanya kan kita bisa menilai analisis hazard itu berpotensi berapa nilai untuk accident atau insidennya. Jadi Analisis hazardnya ya? Iya, betul. Jadi saya kurang setuju kalau dia tidak dapat dinilai. Mungkin itu, Bu. Ya, semakin kaya nih perdebatan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau resiko bisa diperhitungkan, kalau hazard tidak. Nah, tapi menurut Ibu Rini, Ibu Santi tadi, itu dua-duanya bisa. Masih ada yang lain? Sebelum kita ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Baik, secara filosofi saya akan jelaskan Bapak Ibu. Hazard itu sepertinya agak terbalik ya dengan pengertian Bapak Ibu, tapi kita akan belajar dari sini bahwa biasanya hazard itu sudah sesuatu yang dapat menyebabkan, tapi biasanya itu yang dikata-kata di sumber. Tapi biasanya di sini itu sudah mengarah dampak, impact. Tapi resiko itu baru peluang, Bapak Ibu. Kalau tadi kasus lantai licin itu peluang sampai orang jatuh. Jadi lantai licinnya yang resiko. Jadi karena lantainya licin itu akan semakin memperbesar orang beresiko jatuh, lantai licin. Apa yang memperbesar segala sesuatu yang misalnya kita menyuntik pasien. Hazard itu sudah mengarah ke hasil, output.
misalnya salah suntik obat misalnya. Apa resiko yang memperbesar peluang kita salah suntik obat yang salah? Satu, peluangnya tidak melakukan identifikasi misalnya. Ataukah yang kedua, kurang adanya persiapan misalnya. Yang ketiga, tidak pernah membaca SOP-nya misalnya. Jadi resiko itu apa saja kemungkinan peluang yang bisa memungkinkan sesuatu hazard itu terjadi. Sesuatu kerusakan pada alat, lingkungan, atau apapun itu terjadi. Jadi resiko, kalau Bapak Ibu paham, resiko itu peluang memperbesar hazard terjadi. Jadi resiko dulu, gejala-gejala dulu, sampai tanda-tanda negatif yang memperlihatkan untuk kemungkinan hazard terjadi. Seperti itu. Itu. Makanya di rumah sakit kenapa kita harus belajar manajemen risiko, karena ini Bapak Ibu. Di rumah sakit itu sudah SDM-nya kompleks, mulai dari lulusan, mungkin ada office boy kita yang mungkin tamatan SMP, sampai sub-sub spesialis, dokter-dokter kita. Jadi sangat kompleks dengan kompetensi, sangat kompleks dengan mindset di rumah sakit. Yang kedua lagi, kompleks dengan SOP Bapak Ibu. Saya yakin di rumah sakit Bapak Ibu juga ratusan SOP. Kalau kayak kami di rumah sakit Unhas itu sudah ribuan SOP yang hasilnya. Nah itu dengan banyaknya prosedur yang dilakukan, dengan banyaknya prosedur yang banyak yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi, otomatis tidak semua itu akan menjadi peluang memperbesar resiko petugas kita tidak membaca semua aturan. Tergantung dari daya juang untuk mempelajari aturan di rumah sakit itu. Nah itu. Yang ketiga adalah kompleksitas produk dan layanan. Jadi di rumah sakit itu produk layanan kita banyak layanan kita yang kita berikan, banyak instalasi, banyak layanan, mulai rawat jalan, IGD, rawat inap, itu semakin memperbesar peluang karena semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, gangguan itu semakin banyak, disrupsi. Jadi gangguan bermacam-macam dari berbagai aspek. Di saat kita melakukan pekerjaan kita banyak sekali gangguan. Ya, kalau Bapak Ibu rasakan di saat kita kadang tidak bisa lama duduk di meja. Saat kita melakukan pekerjaan kita, kadang banyak sekali gangguan, banyak konsultasi dari pegawai kita, banyak masalah yang lain yang harus kita benahi. Nah seperti itu. Belum lagi target kinerja Bapak Ibu. Di rumah sakit itu banyak sekali target kinerja yang harus kita penuhi. Indikator nasional mutu ada, indikator prioritas rumah sakit ada, indikator mutu unit juga ada, bahkan sampai indikator individu. Dengan banyaknya indikator yang diatur aturan main seperti itu semakin mengikat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dengan segala kompleksitas dan banyaknya ikatan yang harus kita penuhi. Yang kelima, kompleks unit kerja. Jadi unit kerja IGD, budaya yang terjadi di unit kerja IGD beda budayanya itu dengan terjadi di rawat inap. Beda juga dengan yang terjadi di ICU. Sangat berbeda itu, Ibu. Tergantung dari kepemimpinan, tergantung dari mindset orang-orang di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, itu setiap unit kerja memiliki budaya yang berbeda. Dan terakhir, nah ini, kita di rumah sakit itu sangat unik sekali karena pasien kita tidak ada yang sama setiap hari. Setiap waktu berubah-berubah.
dan pasiennya dengan latar belakang yang sangat berbeda masuk, walaupun sama penyakitnya belum tentu lagi sama karakter, sama tingkat kerjasamanya, dan sama penyembuhannya, karena banyak sekali hal kondisi penyakit pasien itu yang berpengaruh walaupun diagnosanya sama. Makanya dikatakan bahwa resiko itu selalu ada. Jadi nyaris dikatakan resiko itu tidak bisa dihilangkan Ibu menjadi zero. Tidak bisa dihilangkan untuk bahwa risk itu bisa menjadi zero di rumah sakit. Itu sangat impossible. Karena kalau kita bicara dengan kompleksitas di dalamnya, semua kompleksitas ini ada resiko yang terjadi dari sumbernya dari SDM, sumbernya dari SOP, ketidakpatuhan SOP, sumbernya dari ketidakpatuhan target kinerja, atau bahkan ketidakpatuhan itu berasal dari pasien. Kita sudah setengah mati patuh dengan segala aturan main di rumah sakit, SOP, regulasi, tapi pasien yang kadang tidak mau patuh, sudah diedukasi dia tidak mau patuh. Sudah diedukasi bahwa harus pasang kembali bed rail. Misalnya setelah pasien turun dari bed rail, mungkin ke toilet, balik lagi dikasih naik lagi bed railnya. Itu karena dia tidak patuh. Walaupun kita sudah kasih edukasi. Nah, hal-hal seperti itu makanya sangat dimungkinkan semua resiko itu pasti selalu ada. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin ya sudah belajar dari Ibu Frida, makanya di rumah sakit itu nyaris tidak dikatakan bahwa zero accident, zero incident di rumah sakit Bapak Ibu, karena resiko itu selalu ada. Jadi karena insiden itu bukan hanya kejadian saja Bu, jadi KPC itu kondisi potensial cedera, itu sudah masuk sebagai kategori insiden keselamatan pasien, itu sangat dimungkinkan karena ada faktor ketidaksiapan kita sebagai organisasi rumah sakit. Rumah sakit terbaik di dunia bukan karena zero KTD, Bapak Ibu ya, bukan karena zero sentinel, bukan. Jadi rumah sakit terbaik adalah rumah sakit yang kalau data KPC-nya sangat banyak, data kejadian nyaris cederanya sangat banyak. Makanya ada pemilihan rumah sakit terbaik, rumah sakit California itu bukan karena tidak ada insiden Bapak Ibu, tapi insiden KPC-nya di sana itu sampai jutaan KPC-nya. Itu menandakan bahwa pegawai di sana itu sudah bermindset manajemen risiko. Dia sudah bisa membaca, saya mulai kerja ini masuk di ruangan saya melihat ada resiko yang bisa mempengaruhi kerja saya. Oh, lampunya tidak terang, ada resiko di samping saya ini, ada tidak ergonomis mejanya. Nah, itu semua yang bisa. Kalau setiap pegawai rumah sakit kita mampu mengidentifikasi resiko sejak dia mulai masuk di rumah sakit, melihat semua resiko yang terjadi ke dirinya maupun ke pasien, lingkungan sekitarnya, itu sangat dimungkinkan untuk terjadi insiden itu akan semakin rendah. Sampai di sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bapak Ibu silahkan bertanya di antara slide saya. Tujuan untuk kita memahami resiko Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar resiko itu adalah yang pertama, kita meminimalkan terjadinya kejadian negatif itu. Jadi kita meminimalkan kejadian kasar terjadi, baik itu kematian atau semakin keparahan penyakit atau semakin lama dirawat di rumah sakit kita. Itu tujuannya ke arah sana, supaya pasien itu kalaupun dia meninggal di rumah sakit kita, itu dia meninggal betul-betul karena penyakitnya, bukan ada sumbangsi, kontribusi dari sistem rumah sakit kita yang semakin memperparah penyakitnya atau menyebabkan dia meninggal atau makin lama dirawat. Nah, itu yang harus kita identifikasi, resiko apa, peluang apa yang menyebabkan pasien lebih lama rawat, pasien lama sembuh lukanya,
lama, kenapa pasien sampai meninggal dan tidak terlalu parah penyakitnya masuk tapi meninggal. Nah, itu makanya perlu dilakukan audit kematian Bapak Ibu di rumah sakit. Jadi audit kematian itu kita lakukan untuk menilai apakah ada kontribusi sistem rumah sakit kita sehingga berkontribusi pada kematian pasien tersebut. Kalau kematiannya, jadi kita bisa menjudge ini kematiannya alami, memang karena penyakitnya, tapi ada kematian, ternyata ada faktor lain menambah sampai kematian itu terjadi. Nah itu. Jadi meminimalkan kemungkinan itu terjadi dan hal yang menguntungkan kita kalau kita belajar resiko, Bapak Ibu, kita bisa mengestimasi sumber daya kesiapan kita, sumber daya yang kita punya. Oh, saya ini ada kejadian misalnya ada berdasarkan gejala-gejala yang lalu ada kejadian jatuh misalnya. Itu jatuh ternyata saya bisa menjudge bahwa ada resiko yang tidak jalan. Ada ketidaksiapan SDM saya, belum terlatih semua. Ada ketidaksiapan anggaran untuk pengadaan alat. Ada ketidaksiapan monitoring misalnya. Nah, itu semua akan kita melihat kesiapan sumber daya yang kita punya. Tujuan kita mempelajari manajemen risiko itu yang keempat adalah ini Bapak Ibu. Tujuannya adalah bagaimana kita mutu layanan kita itu tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Hal yang pertama yang kita harus pikirkan dari awal saat rumah sakit pertama kali dibangun adalah apakah kita punya komitmen untuk memberikan mutu layanan yang baik, yang terstandar, dan menyelamatkan pasien. Dan terakhir, otomatis ini sebenarnya kalau risiko jalan, maka kepatuhan regulasi itu juga kita jalankan. Makanya Bapak Ibu seluruh standar elemen penilaian dalam akreditasi, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca buku SNARS ya, buku SNARS itu seluruh elemen penilaiannya itu adalah manajemen risiko. Itu adalah upaya untuk mencegah sesuatu rumah sakit menjadi membahayakan pasien, membahayakan pegawai, membahayakan rumah sakit. Gitu ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kita akan membahas mengenai tadi sudah kita bahas risiko, sekarang kita akan bahas bagaimana itu manajemen risiko. Ada yang bisa memberi penjelasan manajemen risiko itu apa ya? Manajemen risiko, Bapak Ibu. Manajemen risiko menurut Bapak Ibu apa? Silakan. Ada yang bisa berkomentar pengertian manajemen risiko, Bapak Ibu? Tadi kita sudah belajar apa pengertian risiko ya. Ya, kalau manajemennya silakan Pak Arif. Manajemen risiko itu mungkin suatu proses yang sistematis untuk kita mengidentifikasi dan menganalisis sekaligus juga mengevaluasi dan bisa juga dengan mengendalikan risiko agar dampaknya itu bisa kita hindari atau bahkan kita bisa minimalkan atau bahkan kita bisa hindari. Baik, jadi menurut Dr. Arif itu manajemen risiko itu adalah sistematis. Mulai dari identifikasi, kita evaluasi, kita kendalikan risiko itu. Supaya risiko itu tidak terjadi ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang bisa menambahkan? Atau semua sepakat dengan pendapatnya Ibu Winda? Ya, Ibu Winda. Ya, mungkin manajemen risiko itu pendekatan kita untuk mengendalikan risiko mungkin dengan cara mengurangi paparan atau mengurangi dampaknya, Bu. Jadi menurut Bu Winda itu pendekatan ya? Ya, pendekatan untuk mengendalikan dua hal. Mengendalikan itu. Jadi yang Bapak Ibu kita paham tadi ya. Jadi risiko itu selalu ada. Itu sudah dijamin bahwa tidak ada pun di dunia ini bahwa kita zero risiko.
Pasti ada. Selama kita melakukan sesuatu, kita beraktivitas, pasti ada resiko yang terjadi. Jadi bagaimana kita mengendalikannya itu, ya nah itulah pengertian tadi yang dikatakan tadi Bu Winda ya. Adalah yang lain? Bagaimana kita mengendalikan? Ada lagi yang lain? Nggak ada. Kita sepakat semua dari dua temannya ini. Tidak ada yang lain selain bahwa itu sistematis. Yang kedua adalah manajemen risiko itu untuk mengendalikan supaya tidak terjadi. Jadi manajemen risiko itu Bapak Ibu ya, filosofinya yang pertama yang harus kita ingat adalah proaktif. Proaktif. Proaktif itu pencegahan. Jadi walaupun sistematis tapi itu sebenarnya fokusnya, titik beratnya adalah pencegahan, bukan reaktif. Reaktif itu nanti ada kejadian pasien jatuh, baru kita berpikir bagaimana cara supaya tidak terulang kasusnya. Nah, itu reaktif Bapak Ibu. Tapi kalau kita bermindset manajemen risiko, belum terjadi di rumah sakit kita, belum terjadi di unit kerja kita sudah melakukan kegiatan secara sistematis mencegah itu terjadi. Jadi walaupun rumah sakit kita belum pernah terjadi ada pasien salah suntik, kita dengar dari rumah sakit lain, langsung kita siapkan semua rumah sakit kita berbenah melihat bahwa resiko itu berbahaya di rumah sakit lain, kita berbenah mengatasi resiko salah suntik obat itu di rumah sakit kita. Makanya pendekatan manajemen resiko itu proaktif, Bapak Ibu, belum terjadi. Makanya dia di sini sistem pembelajarannya kita belajar dari organisasi lain, dari rumah sakit lain, dari unit kerja lain. Jadi bisa saja dalam rumah sakit ada terjadi pasien jatuh di IGD. Rawat inap langsung menyediakan sistem manajemen risikonya supaya tidak terjadi lagi kasus pasien di rawat inap. Jadi tidak terulang di tempat lain. Hal kedua, kata kuncinya Bapak Ibu, sistematis. Ada pendekatan sistematis yang dikatakan tadi Dr. Arif ya. Kita mulai dari identifikasi, jadi ada tahapannya Bapak Ibu. Kita harus dulu tahu apa saja resiko di sekitar saya. Ini saya duduk di sini mengajar. Apa saja resiko yang melekat ke saya. Misalnya Bapak Ibu juga kuliah daring situ, kabel yang menjalar-jalar, yang tidak teratur, kondisi ruangan yang bagaimana, pencahayaan yang bagaimana, udara yang bagaimana, itu mengidentifikasi resiko. Kemampuan kita mengidentifikasi apa resiko yang terjadi di sekitar saya saat saya melakukan pekerjaan ini. Apa peluang saya atau peluang untuk kemungkinan terjadinya mati lampu. Adakah saya manajemen resiko saya? Kalau saya tiba-tiba mengajar begini, tiba-tiba mati lampu, saya tidak bisa mengajar Bapak Ibu. Adakah contingency plan yang saya siapkan? Adakah rencana cadangan yang saya siapkan? Sekiranya mati lampu ini sekarang, saya tidak bisa mengajar. Makanya salah satunya misalnya full baterai laptop misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu manajemen risiko. Kita mampu mengidentifikasi dan kita sudah lakukan beberapa plan A, plan B, plan C untuk memastikan bahwa itu tidak terjadi. Itu ya. Misalnya dengan supaya saya tidak mengajar walaupun mati lampu saya tetap mengajar. Saya mengajar dengan laptop yang penuh baterai. Bisa juga kalau misalnya di ruangan ini saya pakai UPS-nya, di ruangan mana yang ada UPS-nya, saya tersambung ke sana. Itu jadi manajemen risiko itu penuh dengan rencana cadangan. Kita jadi upaya yang kita lakukan itu sudah tersistematis, rencana cadangan A kita siapkan. Kalau A tidak berfungsi, ada rencana B yang berfungsi lagi. Kalau ini dua tidak berfungsi, ada lagi rencana C. Nah, itu kemarin waktu pandemi COVID, itu yang tidak jalan Bapak Ibu. Kita kalut,
sistem komunikasi koordinasi kita antar unit, antar rumah sakit, bahkan di tingkat antara kementerian tidak jalan, semua panik dengan persepsinya masing-masing, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu akhirnya saat kita dalam kepanikan itu mengidentifikasi resiko, tidak ada jalan jauh sebelum itu terjadi pandemi itu. Nah, dengan pembelajaran pandemi itu kan reaktif. Dengan pembelajaran itu kita sekarang melakukan apa saja kegiatan yang kita lakukan itu reaktif, Bapak Ibu. Tapi kalau kita manajemen resiko, belum ada kejadian pandemi apa gitu di masa depan, kita sudah siapkan. Ini kan kemarin untuk saluran pernapasan, ada pandemi lain yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada COVID. Nah, itu mestinya kita mesti siapkan dari sekarang. Kita evaluasi dan kita kurangi resiko itu. Jadi kadang yang saya katakan resiko itu tidak bisa dihilangkan. Ada resiko yang kita bisa hilangkan 0%, Bapak Ibu. Tapi itu harus monitoring ketat, memastikan bahwa mungkin saja dia 0 tahun ini tidak terjadi kejadian itu. 2 tahun, tapi ada masa di mana SDM kita mulai lagi kendor, monitoringnya terjadi lagi. Nah, itu yang perlu kita pastikan bahwa sistem kita di rumah sakit kita itu semua sistem standby. Standby, siap siaga dengan apapun yang akan terjadi ke depannya. Dan strategi yang kita lakukan itu makanya pemantauan menjadi kata kunci. Jadi kalau kita sudah siapkan plan A, plan B, plan C, plan D, maka yang harus kita lakukan strateginya adalah memantau, Bapak Ibu, apakah semua plan ini berjalan dengan baik dan semua yang saya atur mulai regulasi sampai perencanaan implementasi semua sudah jalan. Fasilitas untuk mencegah resiko itu terjadi sudah jalan, kita monitoring. Apakah kita konsisten dengan kepatuhan itu atau tidak. Nah, itulah manajemen risiko, Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu memahami kata kunci ini, Bapak Ibu akan paham ternyata manajemen risiko itu proaktif, belum terjadi apapun. Ternyata sistematis, harus kita mengidentifikasi dulu, baru kita evaluasi, dan kalaupun kita tidak bisa menghilangkan, hanya bisa mengurangi, dan kata kunci terakhir, perlu kita mengembangkan strategi pemantauan. Beda pemantauan sama pengontrolan, Bapak Ibu ya. Pemantauan itu cenderung untuk sesuatu yang belum terjadi. Kalau pengontrolan, sesuatu itu terjadi dan ataukah resiko itu dari grade merah, kita kontrol, mulai kontrol sampai bagaimana caranya supaya turun gradingnya menjadi kuning, kuning menjadi hijau, hijau menjadi biru. Nah, seperti itu grading-grading insiden. Bagaimana caranya memantau dan mengontrol supaya tidak terlalu parah dampaknya. Karena risiko tidak bisa kita hindari, kadang tidak bisa kita hindari, makanya bisa kita kurangi. Gradingnya yang kita kurangi, dampak yang ditimbulkan yang bisa dikurangi. Ataukah kita kurangi jumlah frekuensi kejadian yang mungkin terjadi. Kalau tahun lalu kejadian 5 kasus pasien jatuh, tahun ini kalau bisa kita kurangi sampai 3 saja. Tahun depan kita kurangi jadi 2, tahun depan kalau bisa 0. Nah, itu jadi rumah sakit tidak dituntut bahwa dia langsung zero. Sangat mustahil rumah sakit bisa stres rumah sakit kalau dituntut untuk semua zero insiden. Karena kalau zero insiden itu jor-joran rumah sakit harus memberikan sumber daya yang sangat maksimal, dan bisa saja sumber daya yang kita punya SDM tidak siap untuk tekanan stres sampai zero insiden. Nah, itu zero insiden ini tidak semua kita harus pertimbangkan bahwa kita punya keterbatasan. Nah, itu makanya indikator mutu di unit maupun indikator mutu individu jangan dijudge langsung terlalu tinggi. Itu strategi untuk supaya kita memantau itu, memastikan orang juga tidak terlalu stres kerja untuk mematuhi aturan yang ada. Sampai di sini Bapak Ibu mudah-mudahan paham ya.
Kalau kita lihat sejarah, Bapak Ibu, kita lihat sejarah, manajemen risiko itu pertama kali diimplementasikan dari strategi militer, Bapak Ibu. Waktu kan kalau yang dulu-dulu biasa orang pengambilan wilayah, menyerang ke wilayah yang lain, makanya ilmu manajemen risiko itu digunakan untuk strategi militer supaya kita tidak kalah dengan suku lain atau negara lain. Makanya ilmu manajemen risiko itu dipakai di saat kita mengimplementasikan dari segi peperangan. Perlahan-lahan ilmu manajemen risiko ini mulai digunakan dalam industri nuklir. Kenapa digunakan dalam industri nuklir? Karena sangat berbahaya, Ibu. Jadi semua manajemen risiko itu dengan hal pertama ini diimplementasikan karena sangat berbahaya. Banyak sekali taruhan, kerugian perang, banyak sekali kerugian yang kita hadapi kalau ada kebocoran instalasi nuklir seperti Fukushima ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kasus Fukushima, reaktor nuklir di Jepang yang beberapa tahun yang lalu hanya bocornya sangat sedikit, tapi ternyata dampak radiasinya sangat besar dan banyak korban. Karena resikonya sangat berat, Bapak Ibu. Bukan hanya 1-2 korban, jadi bisa satu penduduk di provinsi Fukushima itu langsung diungsikan dengan adanya kebocoran sangat kecil itu. Selanjutnya mulai perlahan-lahan manajemen risiko diterapkan di penerbangan, Bapak Ibu. Itu dengan asumsi kalau pesawat terbang kan, kalau ada yang tidak patuh dengan SOP, baik pramugari, pilot maupun penumpang, maka itu bisa berpeluang pesawat itu bisa jatuh. Karena semua dalam posisi sangat berbahaya. Kalau itu makanya diterapkan manajemen risiko, Bapak Ibu. Berikutnya yang mulai melakukan bermindset manajemen risiko itu adalah perusahaan swasta. Perusahaan swasta mulai berpikir manajemen risiko supaya tidak bangkrut. Itu di tahun 60 waktu revolusi industri yang sudah jor-joran semua pabrik industri jalan, mereka menerapkan manajemen risiko supaya tidak jatuh bangkrut pada saat itu. Tahun 70 mulai mengarah ke kesehatan, Bapak Ibu. Tapi di sini yang pertama kali terpapar adalah asuransi kesehatan. Karena mereka melihat resiko semua orang yang mendaftar untuk jadi peserta asuransi kan, makanya kalau ada peserta asuransi semakin tua usianya maka semakin tinggi premi yang harus dia bayar, ya kan? Karena semakin berpeluang dia sakit-sakitan, berpeluang dia akan menggunakan biaya dari asuransi itu untuk menggunakan biayanya. Jadi kalau semakin muda orang yang masuk asuransi, maka biasanya itu preminya semakin sedikit karena kemungkinan dia sakit semakin kecil. Waktu itu klaim asuransi mulai naik, Bapak Ibu, karena sudah mulai para tenaga kesehatan waktu itu sangat disorot adalah malpraktek dokter, sampai mulai terjadi klaim asuransi naik. Jadi perusahaan asuransi mulai merasa saya rugi nih, terlalu banyak insiden yang terjadi. Tahun 80 akhirnya gara-gara itu mulailah disuarakan banyak di Amerika Serikat bagaimana manajemen risiko supaya tidak banyak kerugian ditimbulkan. Tapi waktu itu manajemen risiko itu mulai dari hampir seluruh industri maupun kesehatan di Amerika saja waktu itu, belum ke negara lain. Nanti setelah tahun 80 itu mulai ke Inggris, ke Eropa. Nah, kalau kita berbicara Indonesia baru terpapar manajemen risiko itu 2006, Bapak Ibu. Waktu pertama kali ada kasus KTD, Bapak Ibu mungkin ingat ada kasus KTD di tahun 2006 itu pasien ICU yang meninggal karena ternyata oksigen tidak ada standby. Habis oksigennya, ternyata pikirnya perawat masih ada oksigen cadangan, jadi dia tidak terlalu ngeh kalau ternyata habis oksigen.
Dia pikir pasti ada di IPSRS oksigen. Dia nelpon ke sana, ternyata tidak ada juga. IPSRS tidak ada monitoring untuk itu. Akhirnya dipesan lagi di tempat pihak luar untuk pemesanan gas. Ternyata lama datang. Akhirnya taruhannya adalah nyawa pasien. Nah itu yang membuat pertama kali 2006 itu waktu itu kita baru mulai ternyata runtutan kejadian hanya gara-gara pasien ICU ini kekurangan oksigen, ternyata kemana-mana ternyata penyebabnya. Dan itu ternyata semua bisa dicegah seandainya kita berpikiran bahwa manajemen risiko itu kita terapkan. Kalau Bapak Ibu sudah, kita akan masuk membahas bagaimana konsep layanan rumah sakit. Jadi tujuan dari layanan rumah sakit Bapak Ibu itu hanya cuma dua. Bagaimana memberi pelayanan yang aman buat pasien, dan yang kedua terstandar baik. Terstandar atau baik ini buat pasien. Jadi yang kedua ini yang tidak bisa kita pisahkan, memberi pelayanan aman dan memberikan pelayanan yang standar. Dan semua kegiatan rumah sakit mulai dari asuhan pasien harusnya aman dan terstandar, mutu layanan aman dan terstandar, etik rumah sakit, etika organisasi dan etika SDM orang-orang di dalamnya. Perilaku orang, bagaimana memberikan pelayanan yang aman dan bagaimana memberikan pelayanan yang terstandar sesuai yang dijanjikan rumah sakit. Dan ini sangat terkait dengan upaya manajemen risiko rumah sakit itu sendiri, Bapak Ibu, untuk memastikan keselamatan pasien jalan. Gitu ya. Jadi kelima ini akan berputar untuk saling mempengaruhi. Kelima elemen ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa ada prinsip manajemen risiko Bapak Ibu yang harus kita pahami. Kalau Bapak Ibu ada 8 prinsip manajemen risiko ini kita paham, ini 8, maka konsep apapun, konsep kegiatan yang kita lakukan, program kerja yang kita lakukan di rumah sakit itu akan mengarah ke sana. Yang pertama, kita mulai dari yang sebelah kanan Bapak Ibu ya. Kita melihat bahwa prinsip yang harus kita paham kalau manajemen risiko itu harus terstruktur, tersistematis Bapak Ibu. Kenapa harus pendekatannya sistematis? Kenapa kita mengevaluasi dulu, baru mengidentifikasi, baru melakukan, kita balik-balik, tidak seperti itu. Karena harus sistematis, harus ada evidence base. Jadi kita walaupun kita mengupayakan kegiatan proaktif di masa depan yang belum terjadi, tapi kita sudah mampu melihat, mengidentifikasi secara struktur itu fenomena yang terjadi, gejala apa yang terjadi secara sistematis, secara terstruktur. Kita mampu mengidentifikasi dulu supaya ada dasar kita, ada evidence base yang kita mengambil kesimpulan dan kita akan mengarahkan semua anggaran sumber daya di rumah sakit untuk melakukan manajemen risiko. Jadi prinsip yang kedua adalah komprehensif. Jadi terstruktur dan komprehensif di sini yang dimaksud adalah pendekatan yang kita lakukan jangan parsial Bapak Ibu. Kalau kita mau mengurangi terjadinya pasien jatuh di rumah sakit kita, maka bukan hanya IGD di tempat kejadian yang melakukan perbaikan, tapi di unit lain. Bukan hanya rumah sakit kita yang melakukan perbaikan, tapi rumah sakit lain akan belajar dari insiden yang terjadi. Makanya itu, Bapak Ibu, dalam proses siklus manajemen mutu, kegiatan benchmarking itu sangat penting dilakukan supaya Bapak Ibu terpapar melihat, oh ada rumah sakit lain, ternyata dia melakukan perbaikan di sini. Kenapa dia bisa sukses ya? Nah, kita bisa belajar apa yang dia bikin dia sampai dia berhasil. Oh, saya ada gejala-gejala mengarah ke pasien jatuh. Di sana bagus sekali rumah sakitnya, upaya manajemen resikonya. Jadi bukan lagi upaya manajemen resiko, tapi upaya reaktif.
Kita bisa belajar. Kita lakukan manajemen risiko, belum terjadi di kita, tapi kita belajar. Makanya pendekatan struktur dengan hasilnya konsisten. Jangan hanya karena kita mempersiapkan akreditasi, kita memastikan semua dilaksanakan. Atau cantik di atas kertas saja dokumen SOP, cantik di folder atau file di komputer kita. Tapi tidak ada yang memantau apakah itu dilaksanakan SOP apa tidak. Nah itu, jadi kalau proses manajemen risiko, biar dilakukan perubahan kecil tapi konsisten. Pendekatannya komprehensif, semua kacamata dilihat. Oh bukan unit saya yang saya hanya perbaiki, unit lain juga bisa belajar, memperbaiki. Makanya saling belajar di sini proses pembelajaran. Prinsip kedua dalam manajemen risiko itu dapat disesuaikan Bapak Ibu. Jadi yang harus kita paham konteks manajemen risiko itu Bapak Ibu bisa internal rumah sakit, risiko yang berada di dalam internal rumah sakit kita, bisa juga itu risiko berada dari stakeholder kita, dari luar. Semua yang risiko dari stakeholder kita, misalnya dari supplier, dari prinsipal, dari rumah sakit lain yang kerjasama kita, atau dari pihak lain yang kerjasama ya, di PKS kita, perjanjian kerjasama, ataukah dari instansi pemerintah yang mengaudit kita. Gitu. Jadi ilmu manajemen risiko Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus paham adalah bukan hanya bahwa manajemen risiko bisa diimplementasi di rumah sakit, tapi di kehidupan sehari-hari kita sebagai individu juga manajemen risiko mestinya jalan Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan pelatihan. Jadi ini sebenarnya ilmu manajemen risiko Bapak Ibu. Karena 1 bulan ini kita dilatih mendisiplinkan diri, mengurangi kemaksiatan, kalau bisa menghilangkan, itu sebenarnya bagian dari manajemen risiko Bapak Ibu. Kita digembleng untuk kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita kayak terlahir seperti bayi, seperti yang dikatakan biasa penceramah, kita lahir seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Jadi pembersihan besar-besaran di bulan Ramadan ini. Ini makanya ini juga ilmu manajemen risiko. Jadi sama dengan halnya di rumah sakit kita identifikasi dulu apa saja dosa-dosa kemaksiatan yang saya lakukan dan adakah potensi dalam diri saya maupun di luar eksternal saya yang memperbesar potensi kemaksiatan itu akan terjadi. Nah, itu bisa diidentifikasi. Kita evaluasi diri, muhasabah, terus kita melakukan tindakan dengan puasa, kita lakukan upaya yang lain dengan baca Al-Quran lebih intensif, macam-macam. Itu semua manajemen risiko. Lantas kita evaluasi. Jadi Bapak Ibu, orang yang paling sukses, paling caranya tahu bahwa kita berhasil melewati Ramadan dengan baik adalah orang yang kegiatan selama bulan Ramadan itu tidak berubah setelah Ramadan. Yang biasanya tepat waktu sholat wajib di Ramadan, tepat waktu di luar Ramadan mulai lanjut semua. Puasa Senin Kamis jalan, sholat sunnahnya jalan semua. Tadarusnya terus dilanjutkan biar setelah Ramadan terus lanjut terus. Makanya orang dikatakan sukses kalau konsisten menjalankan itu, mau ada kejadian maupun tidak ada kejadian atau kita belajar dari rumah sakit lain, bisa saja kita terjadi atau tidak, kita tidak pantang menyerah menyediakan alkohol kalau di rumah sakit kita. Karena kita lihat rumah sakit lain ada terjadi infeksi di sana, kita tetap jangan sampai itu membuat kita kan tidak ada. Kita merasa aman-aman saja, tidak ada pasien yang datang dengan gejala itu, akhirnya kita kendor. Nah, itu tidak. Jadi ilmu manajemen risiko itu konteksnya melindungi kita secara internal dan secara eksternal. Prinsip ketiga Bapak Ibu adalah informasi terbaik Bapak Ibu. Walaupun ini kita memprediksi, ini sebenarnya ilmu Bu. Bapak Ibu, kalau kita paham manajemen risiko, ilmu prediksi. Ilmu, saya katakan biasa itu ke orang lain, kalau bisa biasa memberi pelatihan ke adik-adik di rumah sakit, ilmu manajemen risiko itu kayak ilmu dukun. Kita mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan.
mampu memprediksi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, menengah maupun jangka panjang. Tapi tidak sama ilmu dukun sihir, Bapak Ibu. Kalau ilmu manajemen risiko itu evidence based, harus kuat. Jadi harus ada data. Harus ada data bahwa pernah terjadi kejadian di mana, dan kita belajar dari situ, karena kita memiliki karakteristik yang mirip dengan tempat kejadian. Nah, itu mestinya ada evidence base menyatakan itu. Kita punya data update, Bapak Ibu. Survei budaya keselamatan di rumah sakit, survei kepuasan pasien, kepuasan pegawai. Dari semua hasil survei dilakukan komite, itu bisa menjadi dasar update kita mengenali gejala apa yang terjadi dengan rumah sakit kita, yang bisa saja akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Prinsip keempat yang kita harus paham adalah dinamis, Bapak Ibu. Risiko itu tidak pernah menetap bahwa dia terus ada di unit kita, Bapak Ibu. Bisa saja tahun ini grade merah, tahun depan mulai kuning, grade tahun depan mulai hijau dan biru, setelah itu hilang. Jadi risiko itu berubah setiap saat. Jadi bisa risiko kita bertambah. Jadi kadang kita tidak persiapkan pasien risiko jatuh. Ternyata kita tidak tulis apa saja risiko jatuh di unit kita. Peluang untuk terjadinya risiko jatuh, misal saja monitoring risiko jatuh. Ternyata kita kendor untuk melakukan pengawasan, ternyata jatuh, ada pasien jatuh. Jadi perubahan resiko itu bisa saja dari kuning, resikonya berubah jadi merah. Makanya resiko itu bisa berubah-berubah warnanya. Kalau Bapak Ibu, itu namanya biasa dikatakan rasa risk appetite. Jadi resiko itu bisa berubah-berubah dari biru ke hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, atau malah sebaliknya semakin turun. Konteks dinamis di sini dikatakan dinamis juga risiko itu, kalau Bapak Ibu rasakan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat gejalanya di rumah sakit Bapak Ibu. Apakah tupoksi di rumah sakit Bapak Ibu sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah berubah? Apakah tupoksi pegawai di rumah sakit Bapak Ibu dalam 5 tahun ini tidak pernah berubah? Berubahkah kontennya atau berubah ruang lingkup pekerjaannya? Kalau tidak pernah berubah Bapak Ibu, berarti belum bermindset manajemen risiko. Karena kalau tupoksi kita sudah bermindset manajemen risiko, pasti setiap tahun berubah itu tupoksi kita. Tupoksi kita itu akan berubah, kadang bertambah, atau cakupan pekerjaan kita semakin luas, atau ada pekerjaan kita transfer ke unit lain, atau malah bertambah pekerjaan kita karena ternyata ada pekerjaan kita yang orang lain, unit lain kerjakan. Nah, itu makanya dinamis, berubah setiap saat. Kadang kita berdiskusi sama teman, kita baru ngeh kalau ternyata ada pekerjaan saya yang saya bersumbangsi sama pekerjaannya unit lain. Yang ternyata dia dari pekerjaan saya, ternyata dia bisa berjalan program kerjanya. Nah, macam-macam seperti itu, Bu. Kalau itu sudah setiap unit setiap tahun berubah tupoksi uraian tugasnya, berarti itu sudah mengarah ke manajemen risiko. Tapi kalau rumah sakit kita berdiri sudah 20 tahun dan tupoksi itu sejak 20 tahun tidak pernah berubah, coba Ibu satu-satu coba lihat tupoksinya masing-masing pegawainya di unitnya. Kenapa bisa tidak pernah ada pertambahan perubahan SKP? Inklusif. Di sini dikatakan inklusif itu prinsip manajemen risiko itu Ibu melibatkan semua orang. Jadi tanggung jawab manajemen risiko bukan tanggung jawab pimpinan saja. Jam berapa sekarang ya Bu? 4 ya. Jadi perlu kita sampai jam 4 ya Bapak Ibu jadwalnya. Iya. Ya, saya habiskan sampai prinsip manajemen risiko Bapak Ibu ya. Baru kita selesai. Saya akan kirimkan file. Setelah sampai di rumah mungkin saya kirimkan Bapak Ibu ya. Saya sendiri di ruangan, semua sudah pulang. Jadi manajemen risiko itu semua orang terlibat.
Kalau di rumah sakit, ya, kita kadang berpikir, saya tidak tahu di rumah sakit Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak seperti itu. Sebagian rumah sakit berprinsip bahwa manajemen risiko itu tanggung jawabnya komite mutu itu. Jadi komite lain, unit lain tidak bermindset manajemen risiko karena dia berpikir manajemen mutu punya tugas itu tupoksi. Jadi manajemen risiko itu ada di semua unit, jangankan di semua unit kerja, ada di setiap individu melekat. Bagaimana caranya saya tahu Bu bahwa itu sudah manajemen risiko melekat di SKP, melekat di uraian pekerjaan setiap individu. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai itu, yang kalau Bapak Ibu bisa tes, di setiap kegiatan itu apa risiko yang bisa terjadi sampai dia bisa terjadi kegagalan dalam melakukan pekerjaannya per item. Kalau pegawai itu mampu mengemukakan bahwa apa saja risiko yang melekat di setiap pekerjaannya, maka dia sudah paham bahwa ternyata banyak risiko yang terjadi. Dan pertanyaannya, apakah 1 tahun program kerja itu dia sudah antisipasi supaya itu tidak terjadi. Inklusif di sini juga dikaitkan dengan pengetahuan Bapak Ibu. Jadi dipastikan seluruh pegawai rumah sakit, jangankan pegawai organik Bapak Ibu, ilmu manajemen risiko itu mestinya diajarkan sama, biasanya ada tenan atau ada stakeholder yang ikut dalam rumah sakit kita kayak kantin, bank. Ilmu manajemen risiko itu kita juga ajarkan ke seluruh orang yang dalam lingkup rumah sakit kita. Ada kan di rumah sakit yang ada bank di dalamnya, kayak kami di rumah sakit Mas itu ada bank, ada kantin, ada kafe, ada bookstore. Nah itu semua ada security, pihak ketiga misalnya, atau semua yang pihak ketiga yang Bapak Ibu punya di rumah sakitnya, itu semua semestinya Ibu ajarkan manajemen risiko supaya satu komunikasi, satu persepsi. Dan terakhir kita akan membahas mengenai bahwa prinsip manajemen risiko adalah terintegrasi Bapak Ibu. Jadi ilmu manajemen risiko untuk upaya pencegahan proaktif Bapak Ibu yang berpikir sistematis itu tergambar dalam kegiatan sehari-hari pegawai kita dalam SKP-nya. Dan itu terintegrasi manajemen risiko di IGD, terkoneksi dengan rawat inap, bagaimana proses risiko saat transfer pasien, bagaimana risikonya, risiko saat pasien transisi untuk dipindahkan ke unit lain atau pemeriksaan penunjang. Nah itu bagaimana Bu? Siapa yang harus mengidentifikasi kalau risiko koordinasi antar unit? Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu harus paham lagi siapa yang punya wewenang melakukan kegiatan tersebut. Kalau transfer risiko itu yang paling besar dominan pengaruhnya adalah yang pengirim. Risiko itu lebih besar, walaupun ada penerima, tapi penerima itu lebih pasif. Dia menerima saja dan mendengarkan apa yang dikemukakan oleh unit pengirim dari IGD, dari Poli. Tapi melekat dominan adalah unit pengirim. Dan terakhir, Bapak Ibu, dua terakhir, prinsip manajemen risiko itu faktor manusia yang harus kita utamakan untuk disorot. Karena biasanya kalau Bapak Ibu baca teori WHO, teori-teori terkait keselamatan pasien sama penilaian kinerja, manusia itu, kontribusi manusia terhadap terjadinya insiden keselamatan pasien di rumah sakit itu lebih dari 85%. Dan itu sangat mempengaruhi budaya karena ada orang-orang di dalamnya yang melakukan budaya interaksi tersebut. Dan terakhir, perlu pembelajaran Bapak Ibu. Manajemen risiko itu baru bisa berfungsi kalau kita belajar dari kesalahan orang lain, mampu membuka diri, open minded dengan apapun perubahan yang terjadi di luar, dan kita bersedia mengimplementasikan best practice di sini. Kita terbuka untuk hal-hal yang baru, tidak resisten dengan terjadinya perubahan. Sampai di sini saya di sesi kedua saya akan sambung Bapak Ibu sesi kedua, tapi sebelum sesi kedua Bapak Ibu siapkan sampai slide ini dengan slide pertama tadi Bapak Ibu belajar.
kita akan ada kuis untuk memulai sampai sesi kedua. Kuis ini sebagai, kalau saya kuis Bapak Ibu itu adalah pengganti untuk nilai mid test. Jadi kita akan kuis, saya 3 kali membawakan materi, berarti 2 kali kuis. 2 kali kuis ini menandakan untuk mid test, dan ada project based learning yang Bapak Ibu akan melakukan. Bapak Ibu akan membuat essay, tapi studi kasus di tempat Bapak Ibu bekerja. Semua teori yang saya ajarkan di slide ini Bapak Ibu gunakan untuk mengamati, melakukan pilot project sendiri kecil-kecilan di rumah sakit Bapak Ibu. Itu jangka waktunya sampai final. Jadi itu adalah nilai final dari saya. Jadi kuis tambah esai menjadi nilai untuk keluar dari saya untuk pembelajaran Bapak Ibu 3 kali pertemuan. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mudah-mudahan paham sampai slide ini. Bapak Ibu paham dengan filosofi yang mendasar dari risiko dan manajemen risiko itu, supaya Bapak Ibu bisa memahami. Kita akan belajar lebih banyak untuk sesi kedua, mulai bahas implementasi dan contoh-contoh dan strategi untuk bagaimana supaya manajemen risiko terjadi di rumah sakit kita. Jangan sampai manajemen risiko hanya dijadikan hanya untuk sebagai prasyarat untuk mencapai akreditasi. Bapak Ibu mau akreditasi, oh kita ini lakukan ini, padahal filosofi manajemen risiko seluruh standar akreditasi itu adalah manajemen risiko. Memastikan Bapak Ibu melakukan itu supaya itu mencegah terjadi sesuatu hal negatif yang terjadi di organisasi rumah sakit kita. Mudah-mudahan pertemuan sesi pertama ini bermanfaat. Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan, walaupun Bapak Ibu sudah mendapatkan pelatihan banyak, kita akan menggali lebih banyak filosofi dan konsep yang mendasari sampai itu terjadi. Kita akan lebih banyak berdiskusi di sesi kedua. Mungkin ada beberapa slide untuk menambah konsep, dan kita akan berdiskusi banyak dengan studi kasus Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu belajar ini beberapa slide. Kita akan tambahkan di sesi kedua dan akan menjadi bahan kuis untuk pertemuan sebelum pertemuan ketiga nanti. Ya. Tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Bagaimana pelaksanaan implementasi manajemen risiko di rumah sakit masing-masing? Mudah-mudahan jalan ya. Saya lihat kalau rumah sakit di Kalimantan itu bagus-bagus Bapak Ibu, karena kalau saya pribadi saya melihat karena Bapak Ibu di sana sumber dayanya kaya. Sumber daya anggaran, komitmen pimpinan, kemauan pegawai yang juga mau belajar. Nah, itu yang menjadi modal besar untuk terjadinya manajemen risiko besar-besaran. Terjadi perubahan mendasar di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sebatas kita kejar akreditasi paripurna, tapi memang kemampuan resiliensi rumah sakit kita teruji dengan adanya manajemen risiko. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada bertanya lagi. Jadi saya tutup Bapak Ibu. Saya kirim slide-nya mungkin setelah sholat tarawih Bapak Ibu ya. Karena Bali ini saya mungkin sampai di rumah sedikit lagi buka puasa. Jadi mungkin jam-jam 9, jam 10 saya kirim ke ketua kelas Dr. Arif ya. Saya kirim, nanti Ya, Bapak Ibu silakan belajar. Ya. Terima kasih Bu. Mau bertanya, Dr. Arif? Ada yang mau ditanyakan teman-temannya yang lain? Atau Dr. Arif ada yang mau bertanya? Saya nggak baca chat dari tadi. Oh ya. Kadang sinyal tidak bagus, mungkin hujan ya Bapak Ibu di sana. Di sini juga 3 hari ini hujan keras. Ya. Nanti materi saya kirim, silakan Bapak Ibu belajar. Selalu kaitkan dengan studi kasus di rumah sakit. Pertanyaannya jangan terlalu menghafal Bapak Ibu. Itu akan konsepnya, garis besarnya Bapak Ibu paham. Kata kunci dari setiap ini, dan Ibu tahu apa kira-kira dari kondisi di rumah sakit Bapak Ibu. Itu sudah cukup menggambarkan bagaimana Bapak Ibu memahami filosofi dan konsep manajemen risiko di rumah sakit. Ya. Prof, yang masalah dari Dr. Santi, Prof,
Yang Ya. masalah esai tadi itu pas waktu ujian atau kami buat sesuai dengan mapping manajemen resiko di rumah sakit, Prof? Kalau saya implementasi di rumah masing-masing, pasti Oh, berbeda. Iya. oke. Jadi kalaupun satu rumah sakit pasti unitnya berbeda kan. Iya, Prof. Nah, kalau misalnya kejadian kayak tahun lalu ada kelas Balikpapan, dia malah satu unit malah. Tapi ada yang dia posisinya sebagai kepala unit, ada yang satu mungkin manajer di bawahnya lagi, tapi masih dalam satu unit. Berarti perannya yang saya minta untuk bagaimana perannya yang kepala dalam meneris dan ini. Tapi kalau semuanya berbeda rumah sakit, bahkan berbeda unit, pasti berbeda. Jadi bagaimana kacamata Bapak Ibu memahami filosofi, konsep, teori yang kuat dalam memahami kondisi di lapangan di tempat Bapak Ibu kerja di unit kecil Bapak Ibu. Jadi pilot projectnya di Bapak Ibu unit kerja sendiri. Misalnya Bapak Ibu kerja di unit apa gitu. Nah itu kecil. Bagaimana kalau direktur rumah sakit, Bu? lebih besar lagi kalau direktur rumah sakit skopnya. Jadi pakai kacamata manajemen risiko tapi kacamatanya lingkup besar, strategi. Jadi manajemen risiko dilihat dari kacamata peran direktur sebagai pimpinan strategik di rumah sakit. Jadi melihat risiko organisasi secara penuh. Kan beda kalau melihat organisasi di GD saja, beda di bagian perencanaan saja, beda di keuangan saja, atau beda kalau di pemasaran. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu posisinya perannya adalah direktur rumah sakit, maka Bapak Ibu harus melihat kondisi rumah sakitnya dari secara besar, secara keseluruhan. Pasti beda kacamatanya. Walaupun topiknya sama dari slide yang saya kasih, tapi kacamata ruang lingkup kacamatanya Bapak Ibu itu berbeda-beda setiap orang. Esai itu menandakan sejauh mana Bapak Ibu paham dengan teori, dasar, filosofi, konsep itu masuk ke perannya Ibu di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu dari mata kuliah ini Bapak Ibu akan lahir, akan paham saya manajemen risiko di unit saya itu mestinya bagaimana, mestinya saya harus lakukan. Yang sesuai teori. Kalau selama ini kita lakukan, selama ini kita kayak meraba-raba, atau mungkin dapat pelatihan tapi kita belajar sendiri. Nah ini kalau Bapak Ibu akademis, nah ini bagusnya kalau praktisi masuk di akademis, maka agak lebih gampang ditata cara critical thinkingnya lebih gampang ditata karena sudah ada basic evidence base, tinggal diatur bagaimana menata secara akademis cara berpikirnya. Nah itu Bapak Ibu akan belajar. Karena apa bedanya kalau Bapak Ibu dapat pelatihan manajemen risiko dari pakar dengan apa kalau di akademis. Kalau akademis akan tertata cara berpikirnya Bapak Ibu, tertata sampai bagaimana proses strategi. Nanti akan ada tugasnya di pertemuan kedua, saya akan paparkan bagaimana pilot project. Pertemuan sekarang kan sepertinya saya pertemuan keberapa ya? 6 ya. Esai dikumpul di pertemuan ke-15, jadi masih ada 2 bulan Bapak Ibu. Jadi pilot project Bapak Ibu lakukan 2 bulan. Uji coba di lokasi kerja. Jadi sudah Ibu formulasikan uji coba, Ibu evaluasi, berhasil apa tidak. Ibu itu laporkan. Jadi ada foto-foto dilengkapi dokumentasi. Nanti akan begitu esainya. Untuk yang kuis, Bapak Ibu belajar saja slide, Bapak Ibu paham. Pertanyaannya tidak terlalu sulit. Yang penting Bapak Ibu bisa untuk melihat Bapak Ibu paham dengan setiap slide ini dalam kehidupan di dunia kerja, di unit kerja Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, Prof. Iya. Seperti itu, tidak susah, Dok. Tidak susah, ya. Yang penting belajar. Saya tutup Bapak Ibu karena tidak ada pertanyaan. Belajar saja, kita kuis 15 menit pertama pertemuan, jadi mungkin saya agak lebih cepat di pertemuan berikutnya 15 menit lebih awal. Kita akan kuis 15 menit, terus Bapak kita mulai materi untuk sesi kedua untuk manajemen risiko terintegrasi. Saya tutup, mudah-mudahan hari ini membawa berkah untuk pengetahuan kita, berkah untuk semuanya, memberi berkah untuk implementasi manajemen risiko di kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan
dunia kerja dan di orang-orang sekitar kita. Kita membawa berkah untuk semuanya. Untuk dengan adanya ilmu manajemen risiko yang saya rasakan Bapak Ibu, itu bukan hanya diimplementasi, kesimpulannya bukan hanya diimplementasi bahwa ini rumah sakit. Rumah sakit hanya sebagai karena kita kajian akademis manajemen rumah sakit ya. Tapi ilmu manajemen risiko itu semua slide ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai individu, sebagai peran kita sebagai dalam keluarga, peran kita dalam masyarakat, dan peran kita di dunia kerja. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih. Terima kasih, Bu Mira. Nanti setelah sholat tarawih Pak, saya pulang baru saya kirim ke Bapak ya. Ya, baik Bu. Terima kasih.